ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, sungguh kalian sudah mengetahui, ya kalian itu sudah mengetahui orang-orang yang melewati batas dari kalian itu fis sabti, pada hari Sabtu. Aywa billahi laqad araftum uqubatal ladzina tajawazul hadda minkum yaumas sabti fi zamani Dawud alaihissalam. Maksudnya, demi Allah, sungguh kalian itu sudah mengetahui siksa orang-orang yang melewati batas dari kalian pada hari Sabtu di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Diceritakan ruya annahum umiru bi ayata mahadu yaumas sabti lil ibadah wa yatruku sayda. Diriwayatkan sesungguhnya ya orang-orang yang melewati batas tersebut telah diperintah bi ayata mahadu, ya telah diperintah untuk tamahadu, membedai hari-hari Sabtu, untuk memilih di hari Sabtu itu untuk ibadah. Setiap kaum itu ada hari masing-masing. Ini di hari Sabtu ibadahnya orang-orang Yahudi pada kala zamannya Nabi Daud. Ya, ada hari Ahad, mungkin orang-orang Nasrani. Kalau orang Islam sekarang itu hari Jumat, ini mah hari Sabtu nih. Udah diperjanjian kalau hari Sabtu jangan sampai berburu, ya, untuk ibadah khusus tuh. Wa yatruku sayda, dan mereka meninggalkan berburu. Wa haula'il qaumu kanu fi zaman Daud, dan kaum tersebut terdapat pada zamannya Nabi Daud alaihissalam. Wa kanu yaskununa bi ailata ala sahil bahri, dan mereka tersebut ya kaum yang diperintah untuk beribadah di hari Sabtu tuh itu menempati ini namanya Kampung Ailah. Kampung Ailah itu kaum apa sih? Terdapat di mana sih? Ala sahil bahri, di tepi laut. Bainal Madinati wasyami, di antara Madinah dan negeri Syam. Kampung Ailah kurang lebih ya jauh antara Madinah dan Syam itu, ya. Tepi lautnya itu laut merah, ya. Wa huwa makanun minal bahri, dan air tersebut adalah suatu tempat ya dari laut, ya jatamiu ilaihil hitanu, yang mana di tempat tersebut tempat berkumpulnya ikan-ikan yang sangat banyak. Pada hari Sabtu di tempat Ailah tuh ya ikan-ikan itu berkumpul di situ. Min kulli ardin, ikan-ikan dari berbagai tempat itu berkumpul di situ. Fi syahrin, dalam sebulan. Minas sanati, dari tadi sebulan, waktu sebulan dalam setahun itu ikan kumpul di situ. Mungkin pada waktunya waktu musim apa gitu, musim kawin atau apa gitu ya. Tempatnya di situ. Hatta la yural ma'uli kasratiha, sampai ya air itu tidak terlihat karena banyaknya ikan terus yang kelihatan banyak sekali, sehingga orang-orang yang melihat di kampung Ailah tersebut itu kesengsem untuk mengambil ikan tuh, untuk berburu ikan tuh. Padahal sudah ada perjanjian hari Sabtu itu jangan pergi kemana-mana khusus untuk beribadah, tapi mereka melanggar karena ada godaan ikan tersebut tuh banyak sekali. Wa fi ghairi dzalika syarifi kulli sabtin khasatan,
Dan juga selain bulan tersebut juga ada di saban-saban hari Sabtu tertentu khususnya. Dalam sebulan itu terkhusus lagi yang paling banyak hari Sabtu. Tuh, dalam sebulan itu banyak di daerah Kampung Ela tuh ikan pada kumpul. Terlebih-lebih di hari Sabtu. Tuh, itu lebih banyak lagi hari Sabtu tuh. Karena saking banyaknya fahafaru hiyadon, maka mereka kaum Bani Israel yang menempati di Kampung Elah tersebut, fahafaru itu menggali, hiyadon menggali telaga di pinggir lautnya tersebut, ya di daratannya itu dibikinlah kolom, semacam kolom gitu tuh, biar ikannya tuh pada masuk ke situ. Tujuannya, ya tujuannya biar masuk ke situ. Indal bahri, di sisi laut, wa syara'u ilaihal jida, wa syara'u ilaihal jidala, dan mereka mengalirkan pada kolom tersebut yang lega itu, yang luas itu ya, mengalirkan, membuat istilahnya apa ya, jalan banyu tuh, jalan banyu kalen atau irigasi kecil gitu tuh, biar ikan yang ada di laut itu masuk ke kolom tersebut. Fakanatil hitanu tadkhuluha, maka ikan-ikan tersebut pada masuk di kolam tersebut. Fayaspaduna hayaumal ahadi, maka Bani Israel tersebut yang menempati di Kampung Ela tersebut akan mengambil panen tuh ikan-ikan tersebut di hari Ahad, hari Minggunya. Tuh, kalau sudah terkumpul, emang dilarang ngambil pada hari Sabtu tuh. Dipenuhi enggak diambil, tapi mereka mencari cara lain, membuat kolam di pinggir lautnya tersebut. Dimasukkanlah ikan tuh. Kalau sudah dimasukkan, hari Minggunya rencananya mau dipanen. Begitu caranya tuh. Nah, fadzalika al-habsu fil hiyadi. Maka pengumpulan ikan tersebut yang ditahan tersebut di dalam kolam itu huwa i'tida'uhum, adalah merupakan lewat batasnya orang-orang yang Yahudi yang bertempat di Kampung Elah tersebut. Summa innahum akhadus samak, kemudian mereka mengambil ya ikan-ikan tersebut. Wahum khaifuna minal uqubati, dan mereka khaifuna, merasa takut, minal uqubati, dari siksa. Sebenarnya mereka takut, sudah diancam, tapi maksa, begitu tuh. Falamma qala zamanu istas falamma qala zamanu istasnal abna'u bi sunnatil abai, maka ketika zaman itu sudah lama ya, sudah lama itu, maka anak-anaknya itu melakukan seperti apa yang dilakukan bapak-bapak mereka yang suka mengambil atau melakukan di hari Sabtu itu ngambil ikan ya. Famasa ilaihim tawaifu min alil madinati, maka famasa ilaihim tawaifu min alil madinati alladzina karihu sayda yaumas sabti, maka berjalanlah golongan-golongan dari ahli Madinah pada mereka tuh yang bertempat di Kampung Ela tuh, mendatangi mereka penduduk-penduduk Madinah tuh. Jauh dari Madinah ke Kampung Ela itu karena perbatasan dengan Syam tuh, Madinah ke Syam tuh jauh.
alladzina karihu sayda, yang mana orang-orang ahli Madinah tersebut benci berburu yaumas sabti, pada hari Sabtu. Artinya untuk apa? Untuk mencegah, jangan sih hari Sabtu itu jangan sampai berburu ikan, jangan, karena itu merupakan hari besar kita. Ya, untuk beribadah jangan. Wanahauhum, maka mereka penduduk Madinah tersebut, sama-sama orang Yahudi, ya, Yahudi Madinah tersebut itu mencegah mereka. Falam yang tahu, maka mereka anak-anak keturunan Yahudi yang bertempat di Ailah tersebut menolak pencegahan tersebut. Waqalu, dan mereka mengatakan, nahnu fi hadzal amali mundu azmanin, kami dalam hal mengamalkan berburu nih mundu azmanin itu semenjak beberapa masa, dari bapak-bapak saya dahulu sudah melakukan, ya, sudah melakukan berburu ikan di pinggir laut ini, di kampung Ailah ini, setiap setahun sekali, jam 1 sebulan, terkhusus di bulan itu di hari Sabtu banyak ikannya. Makanya kami harus, karena kehidupan kami dari laut ini. Gitu ngomongnya tuh. Menolak mereka tuh ajakan Yahudi yang berada di Madinah. Kemudian apa yang terjadi? Famazadanallahu bi illa khaira, maka tidaklah famazadanallahu bi illa khaira, maka tidaklah Allah menambahi dengan perbuatan kami illa khairan, kecuali kebaikan. Yang ditambah itu kebaikan. Faqila lahum, maka dikatakanlah pada mereka penduduk Madinah tuh yang datang untuk mencegah tuh, la taghtaru. Hai orang Madinah mengatakan pada anak-anak penunggu, yang anak-anak keturunan Yahudi penunggu Ailah, kata Yahudi Madinah, la taghtaru, jangan tertipu kalian ini. Jangan, meskipun banyak ikannya itu adalah merupakan godaan. Karena apa? Ini hari Sabtu, hari ibadah. Jangan sampai kalian tertipu, hanya mementingkan dunia tanpa akhirat kau lupakan. Nah, begitu tuh. Farubbama nazala bikumul adabu fasbahal qaumu qiradatan khasiin. Masya Allah. Farubbama nazala bikumul adabu, maka terkadang akan turun terhadapmu kalian semua tuh siksaan. Kalau sampai turun siksa, fasbahal qaumu qiradatan khasiin, maka jadilah pagi-pagi kaum tersebut qiradatan, menjadi monyet, khasiin, yang hina, ya jadi hina. Famakasu kadzalika salasati ayamin, maka mendiamilah orang-orang Yahudi keturunan, ya anak-anak Yahudi yang di kampung Ailah tersebut, ya kadzalika, bertempat diri di situ selama 3 hari 3 malam sebagai monyet, jadi monyet disalin rupa. Lam yakulu, tidak makan mereka tuh, ya, walam yasrabu, dan tidak minum, walam yatawaladu, dan tidak beranak juga, artinya tidak melakukan perzinahan, karena udah jadi monyet gitu tuh, menyesal. Sumahuliku, kemudian mereka dihancurkan, artinya matiin akhirnya mereka itu, ya, jadi karena membangkang perintahnya itu menjadi monyet. Allah karim. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan seperti halnya seperti tersebut, fasbahal qaumu qiradatan khasiin, kaum tersebut menjadi monyet itu adalah
pengandika Allah, ya kalam Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kata Allah, kalau kata Allah kun fayakun, qiradatan khasiin, jadi monyet. Faqulna lahum, maka kami katakan pada mereka Yahudi penunggu kampung Ailah, kunu jadilah kalian sayyiru, yaitu jadilah kalian qiradatan, monyet yang amat hina. Dalilina mub'adina ni rahmati wasyarafi, yaitu monyet-monyet yang hina, yang dijauhkan dari rahmat Allah dan kemuliaan, jauh dari rahmat Allah. Masya Allah. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Faja'alna, Jumiati Rahmat, selamat malam, selamat bergabung. Jangan lupa sahabatku, tap-tap layarnya sahabatku. Faja'alnaha, maka kami jadikan salin rupa tersebut ayil musakhata, yaitu disalin rupa awil qiradata, atau dijadikan banyak monyet-monyet, au qaryatas habis sabti, atau kampung penunggu, atau penunggu-penunggu kampung di hari Sabtu, yaitu kampung Ailah. Au hadhil ummata, atau inilah umat Yahudi yang bertempat di kampung Ailah, ya. Kami jadikan nakalan sebagai siksa, jadi monyet tersebut langsung, ya. Kalau nabi-nabi yang lain mah ketika kaumnya tersebut melakukan kesalahan, dosa, langsung disiksa, diazab langsung. Tapi kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad, seberapapun dosa yang dilakukan, perzinahan, pembunuhan, tetap siksanya nanti di akhirat. Makanya mesti bersyukur kita semua itu, ya, dilahirkannya itu di zaman Nabi Muhammad. Sekarang umatnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, ya Allah. Nakalan, maka kami jadikan jadi monyet tersebut sebagai siksa, lima baina yadaiha, karena sesuatu di antara umat tersebut, yaitu maksiat, wa ma khalfaha, dan di belakangnya umat tersebut apa sih? Uqubatan, yaitu siksa, radi'atan lil umami allati fi zamaniha wa ba'da ila yaumil qiyamati, allati fi zamanina, yang berada dalam masa-masa umat dan setelah umat, sampai dari umat ke umat, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Lima qaruba min tilqal qaryati, atau karena sesuatu yang dekat dari kampung tersebut. Wa ma tubaidu wa ma tabadan ha'aqubatan, dan sesuatu yang jauh dari kampung tersebut, ayuqubatan, atau siksa, li ajli ma taqaddama hala hadil ummati, karena sesuatu yang alamat taqaddama li ajli ma taqaddama ala hadil ummati min dunubihim, karena ada sesuatu yang telah terdahulu atas umat, min dunubihim, dari dosa-dosa umat tersebut, wa ma ta'akhkhara minha, dan sesuatu yang ditangguhkan dari umat,
wa mau'izatan lil muttaqin, dan salin rupa jadi monyet tersebut wa mau'izatan sebagai pitutur, ya, wa mau'izatan sebagai pitutur lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ailikul muttaqin, yaitu untuk setiap orang yang bertakwa. Sami'atil kalwaqi'ata, yang telah mendengar, ya, si muttaqin tersebut al-waqi'ata, telah mendengar bukti nyata kejadian tersebut. Fa innahu yakhafu, maka sesungguhnya setiap orang-orang yang bertakwa, yakhafu, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tersebut merasa takut, in fa'ala misla fi'lihim, kalau saja mereka melakukan seperti yang dilakukannya oleh umat terdahulu tersebut. Takut apa? Kena siksa. Ayan zulubihim mislu ma yanzulubihim, takut sesuatu yang turun, ya, yang turun pada umat sebelumnya. Wal muradu biqouli ta'ala kunu siratut takwini, yang dimaksudkan pengandikannya Allah Subhanahu wa taala lafaz kunu siratut takwini, itu adalah merupakan cepatnya kejadian. Wa annahum saru kadzalika, dan sesungguhnya kaum Yahudi yang menempati kampung Ailah tersebut tadi tuh, saru itu menjadi seperti yang disebut tadi, yaitu menjadi monyet. Kama aradallahu bihim, seperti halnya Allah mengharapkan dengan si Yahudi yang bertempat di kampung Ailah. Thomas, selamat malam, selamat bergabung sahabat, semoga sehat selalu di sana, ya. Jangan lupa tap layarnya sahabatku, jangan lupa tap layarnya sahabatku, dan share. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, qalu wa tattakhidhuna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, sekarang ini ayatnya itu tentang kisah yang lain, ya, tentang kisah yang lain. Kalau tadi Nabi Musa, dikisahkan Nabi Musa beserta Yahudi yang ada di kampung Ailah. Nah, sekarang kisah Nabi Musa beserta orang-orang yang diperintah untuk menyembelih sapi, ya, menyembelih onta, sapi, benar. Bagaimana kejadiannya? Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, Aywal kuru waqta qali Musa alaihi salam, yaitu ingatlah kalian, ya, ingatlah kalian pada waktu ucapannya Nabi Musa alaihi salam, liusulikum, pada tetua-tetua kalian. Itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW mengatakan pada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Wadkuru, kata Nabi, ingatlah kalian waktu Nabi Musa berkata pada tetua-tua kalian dahulu. Apa yang dikatakan Nabi Musa pada tetua-tua kalian, ya, jangga waring kalian, ya, bapak moyang kalian. Kata Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah merintahkan pada kalian, ya,
Antat bau baqarah, untuk menyembelih sapi. Tuh, untuk menyembelih sapi. Thomas, terima kasih share-nya ya. Mudah-mudahan akun Thomas juga menjadi akun-akun yang besar ya sahabatku. Tap-tap layar sahabatku. Nah, kata Nabi Musa merintah pada kaumnya untuk menyembelih sapi. Bagaimana ceritanya? Ruwiya an Ibnu Abbasin wa sairil mufassirina, diceritakan dari Ibnu Abbas dan ahli tafsir lainnya, anna rajulan faqirun fi Bani Israila, sesungguhnya laki-laki yang fakir, miskin dalam Bani Israel, qatala ibna akhihi, membunuh anak saudaranya. Ya, jadi membunuh ponakan dia. Tuh. Seorang laki-laki yang fakir membunuh keponakan. Au akhahu, atau saudaranya. Au ibna ammi, atau anak pamannya, saudara sepupu misalkan. Bolehlah saudara sepupu atau saudaranya atau keponakannya. Katakan salah satunya gitu. Supaya apa sih? Likayarisahu, supaya dia itu mewarisi ya tirkahnya gitu, tirkah saudaranya itu atau tirkah keponakannya. Fi majma'it thoriq, nah dibunuhnya itu di fi majma'it thoriq, di persimpangan jalan. Summa syaka dzalika ila Musa alaih. Kemudian si rajul tersebut syaka itu melaporkan, ya berkeluh kesah, wadul dzalika, terhadap pembunuhan tersebut pada Nabi Musa, mengatakan fajtahada Musa, maka sungguh-sungguhlah Nabi Musa fi ta'arrufil qatil, untuk mengetahui, meneliti siapa yang membunuh tersebut. Ada laporan tersebut, laki-laki tersebut ya. Karena diteliti, falamma lam yadhhar, maka ketika tidak zahir juga ya siapa ini yang membunuh, qalu lahu, maka penduduk Yahudi berkata pada Nabi Musa, "Hai Musa, sallana rabbaka, mintalah untuk kami pada Tuhanmu, hatta yubayyinahu, supaya memperjelas, mempertelakan, menerangkan siapa sih yang membunuh." Karena diminta oleh kaumnya, fasa'alahu, maka berdoalah Nabi Musa kepada Allah. Karena berdoa seorang nabi, seorang rasul, tentu dong langsung dijawab. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Tuh dikatakan begitu kata Nabi Musa. Oke, kalau gitu kamu kumpul sini. Kalau kalian mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka sembelihlah sapi. Apa yang terjadi ketika disuruh menyembelih sapi? Fata'ajabu min dzalika, maka merasa kagum orang-orang Yahudi tersebut, minta untuk ditunjukkan siapa yang membunuh, tapi dijawabnya suruh nyembelih sapi. Diketawain tuh sama Yahudi itu. Luar biasa. Jadi selalu dari zaman ke zaman tuh orang Yahudi itu tidak menuruti para nabinya. Para tetua-tetuanya tidak menuruti, selalu membangkang. Apa yang terjadi? Fatajabu, maka merasa kagum, merasa heran si Yahudi tersebut, mindalika, dari suruhan untuk menyembelih sapi tersebut.
Summa saddadu ala anfusihim bil istifhami halan ba'da halin. Halan ba'da halin. Kemudian mereka Yahudi tersebut sungguh-sungguh, tambah sungguh-sungguh pada mereka ya, bil istifhami, untuk mencari paham. Bagaimana ini caranya ini, kok minta petunjuk siapa yang membunuh, kenapa suruh menyembelih sapi. Wastaqsu, dan mereka itu, kalau bahasa Jawanya taksu itu memundesakan ya, saklek begitu tuh, fil talabil wasfi, dan mereka itu saklek ya dalam mencari sifat orang-orang yang membunuh tersebut. Orang yang membunuh tersebut. Apa selanjutnya? Falamma ta'ayyanatil baqaratu lam yajiduha bidzalikan naqti illa inda insanin muayyanin wa lam yabiha illa bi'afi samaniha. Masya Allah. Maka ketika sudah nyata sapi tersebut ya, karena orang-orang tersebut, orang-orang Yahudi itu memang sangat bandel ya, disuruh nyembelih sapi. Banyak pertanyaan, yang sapi yang bagaimana, udah diterangin warnanya, warna kuning, terus segedenya berapa, segala macam. Padahal kalau diturutin asal sapi aja gitu tuh, nggak masalah. Tapi karena memang mereka itu selalu berbuat masalah, banyak pertanyaan, banyak keraguan-raguan, tidak nurut pada nabi mereka. Akhirnya, terdapatlah disifati oleh Nabi Musa bahwa sapinya tersebut warnanya warna kuning, yang mana orang melihatnya itu akan menjadi gembira. Kuningnya kuning emas, tuh kuningnya kuning emas. Itu diceritakan si sapi tersebut. Beberapa tahun sebelum pembunuhan itu, jadi ada satu keluarga ya mempunyai satu orang anak. Meninggallah orang tuanya itu, bapaknya, tinggallah ibu beserta anak tersebut. Sebelum meninggal itu si bapak menitipkan supaya sapi yang masih kecil nih supaya dijaga. Akhirnya ibunya itu menitipkan pada anak tersebut yang sudah menjadi yatim tuh. Ini sapi tirkah dari bapak kamu, warisan, tinggal ini satu-satunya. Rawat ya anaknya, karena ini anak ini taat bener, mempunyai ilmu ya. Karena kalau zaman sekarang itu boleh dikatakan mondok lah gitu tuh, taat. Akhirnya dia nggak mau susah payah. Akhirnya pergi ke hutan menitipkan sapi yang masih kecil tersebut kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan nih sapi nih ya di hutan nih, saya tinggalkan ya, tolong diurus, nanti suatu saat akan kembali lagi gitu. Singkat ceritanya sapinya sudah besar. Akhirnya diambillah sama si anak tuh, bagus, kuning emas, gemuk. Singkat cerita, setahun 2 tahun kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Akhirnya sifat-sifat sapi tersebut yang dituangkan, diucapkan oleh Nabi Musa, persis sapi yang terdapat, yang dipunyai oleh anak tersebut. Tuh, waduh, kalau begitu mah Musa, itu sapi cuma ada satu. Ya, di sini tuh ada satu yang memiliki itu anak yatim, ada sana, cuma nggak mau dijual. Karena tidak mau menjualnya tuh. Di sini juga terdapat walam yabiha tuh, dan dia ya tidak mau menjual sapinya illa bi'afi samaniha, kecuali mau menjual itu dengan harga yang bertikel-tikel. Barulah, misalnya kalau sekarang harganya 100 juta, dia itu nggak mau menjual
Kalau harga segitu tuh, akhirnya dijual miliaran, akhirnya begitu dia. Fastarauha, maka dibelilah tuh sapi tersebut oleh si Yahudi itu. Fadzabahuha, maka mereka Yahudi menyembelih sapi tersebut. Wa amarahum Musa ayakhudhu udwan minha, dan Nabi Musa merintahkan pada mereka orang-orang Yahudi Bani Israel itu ayakhudhu, untuk mengambil ya anggota badan dari sapi tersebut. Fayadribu bihil qatila, maka kemudian disuruh memukulkan anggota badan sapi tersebut yang diambil tuh pada orang yang telah mati tersebut. Begitu tuh. Orang yang sudah mati, yang dibunuh tersebut tuh, ketika dipukul dengan anggota tubuh yang diambil dari sapi tersebut, akhirnya hidup. Ya, akhirnya hidup kembali. Ya, fafala, maka Bani Israel tersebut, Yahudi tersebut melakukan, ya, fafalu, maka mereka melakukan fasarul maqtulu hayyan, maka orang yang dibunuh tersebut hidup kembali. Wa ayyana lahum qatilahu, dan dia memberitahukan pada Bani Israel Yahudiku, ya, memberitahukan siapa orang yang membunuhnya. Wa huwallazi ibtada'a bisyikayati, dan dia sebagai pembunuhnya itu adalah orang yang memulai bisyikayati, dengan melaporkan pada Nabi Musa. Siapa tuh orang yang memulai melaporkan tersebut? Faqataluhu, maka Yahudi tersebut akhirnya membunuh orang tersebut. Ya, yang membunuh, yang tadinya membunuh saudaranya, melaporkan, akhirnya sudah diketahui, ya, akhirnya mereka membunuh, tidak mendapatkan warisan akhirnya semuanya. Tuh, kisah ceritanya begitu tuh sahabatku. Ya, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, a'udzubillah, aku berlindung pada Allah, an